Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sangat rindu padamu. Siapakah dia? Ya, oke, aku akan mencoba menarik energi dia yang sedang rindu kepadamu. Siapakah dia? Orang ini adalah seseorang yang pernah memiliki memori dengan kamu. Pernah berarti orang ini tuh ya orang yang kenal dengan kamu sudah cukup lama. Bisa jadi kalian sudah tidak ada komunikasi atau mungkin jarang ada komunikasi atau sudah tidak bertemu. Tapi orang ini itu banyak mengalami pelajaran di dalam hidup dia karena mengenal kamu gitu ya. Jadi kamu itu memberikan banyak pelajaran di hidup dia dan memberikan banyak pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. Terus itu juga orang ini masih suka memantau mungkin sosial media ya, atau bisa jadi juga dia ini ya masih suka memantau kamu. Terus itu juga orang ini masih suka menyimpan, dia masih menyimpan foto-foto kamu. Oke. Dan oke, orang ini memang sedang tidak apa ya, eh tidak ada komitmen nih dengan kamu atau mungkin kalian ini sudah berpisah ya. Sehingga orang ini pengen adanya penyatuan kembali dengan kamu, pengen ada suatu hubungan lagi dengan kamu, pengen balance lagi ya, pengen eh, apa namanya tuh, pengen sama-sama lagi dengan kamu, intinya lah ya seperti itu. Jadi kemungkinan orang ini datang dan pergi ya di hidup kamu, sering datang dan pergi di hidup kamu. Nah, orang ini kalau aku lihat orang yang sudah mengalami banyak pertumbuhan, banyak perubahan, dan orang ini sudah bertransformasi menjadi sosok yang lebih baru gitu ya. Dan orang ini tuh pengen em, apa ya, pengen menunjukkan ya ke kamu bahwa orang ini tuh nggak seperti dulu lagi gitu ya. Orang ini sudah memasuki fase baru, dia sudah berubah seperti itu. Dan aku lihat di sini dia juga ingin memulai fase baru dengan kamu seperti itu. Mungkin dia pengen datang lagi ke kamu, dia sangat obsesi sama kamu. Terus juga orangnya memang pengontrol ya. Terus juga orangnya itu mungkin sempat memblok kamu atau dia yang tiba-tiba eh, pergi dari kamu ya. Dia ini orangnya suka tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ngeghosting gitu orangnya, atau mungkin sampai gampang banget dia memblok ya, memblok kamu kayak gitu. Kalau dia lagi ada masalah dengan kamu atau misalkan dia sedang ada masalah di dalam hidupnya, suka suka menarik diri gitu. Oke, nampaknya di sini, oh, karena orang ini ternyata punya rasa cinta sama kamu. Dia ingin menghubungi kamu lagi, dia ingin mengekspresikan cinta dia, atau mungkin di sini lewat pesan juga bisa ya. Karena orang ini tuh selalu memikirkan kamu, selalu merasakan adanya kamu gitu ya di pikiran dan di hati dia. Jadi aku lihat sebentar lagi dia akan menghubungi kamu
atau ya menghubungi kamu ya, mau itu lewat telepon ataupun message, pesan. Tuh ya, orang ini tuh udah bertransformasi, kalau aku lihat, menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, orang ini tuh suka memantau kamu ya. Orang ini masih suka memantau kamu karena di sini dia pengen datang di waktu yang tepat. Dia memantau kamu itu karena gini, dia pengen lihat kamu itu udah ada orang baru belum, kayak gitu. Kalau misalkan dikiranya kamu belum ada yang baru, dia akan segera datang untuk mengisi kekosongan percintaan kamu, kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini ada suatu. Oke, orang ini sempat takut untuk menghubungi kamu gitu ya. Ya mungkin karena dia yang tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba menghilang itu ya, yang ngebuat dia takut untuk menghubungi kamu. Makanya di sini dia sering memantau kamu, melihat apakah kamu masih single atau masih mau menerima dia lagi, kayak gitu ya. Terus sekarang tuh dia udah nggak peduli lagi dengan omongan orang yang ngomongin kamu tentang apapun, yang mau ngejelek-jelekin kamu atau bilang kamu itu orang yang nggak pantas untuk dia, udah dia nggak peduli lagi. Orang ini udah yakin gitu loh perasaannya sama kamu. Oke, dan menurut dia kita memang butuh untuk fokus pada diri sendiri dulu kayaknya ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh menghubungi kamu cuman untuk mengetahui keadaan kamu, tapi setelah itu em, kayak dia belum berani untuk memberikan kelanjutannya gitu ya. Karena ketika nanti dia sudah menghubungi kamu, dia pun akan ngilang lagi gitu. Yang penting dia memastikan bahwa kamu single, kayak gitu, kamu masih mau menerima dia, kamu masih welcome sama dia gitu ya. Berarti aku lihat kemungkinan orang ini tuh masih sibuk dengan keadaan pribadi dia gitu ya, dengan keadaan dia sendiri gitu. Jadi belum siap untuk mungkin ya berkomitmen atau apa gitu ya, atau bertemu secara fisik seperti itu. Em, Orang ini agak apa ya, sombong ya, agak sombong. Terus orang ini juga, kamu dulu pernah ngejalin hubungan sama dia ini justru malah membuatmu merasa lelah ya. Pokoknya ngejalin hubungan dengan dia ini benar-benar yang ngerasain kehidupan yang masam banget, kayak gitu ya, pahit banget ya dalam hidupmu itu. Terus itu juga orangnya aku lihat ini sangat mendominasi, controlling, terus itu juga manipulatif ya, sehingga kamu ngerasa kayak ngejalanin hubungan dengan dia tuh benar-benar apa ya, menyiksa gitu deh, nggak asik, nggak enak gitu ya. Em, Mungkin ini sebenarnya ada sangkut pautnya juga dengan kamu, kenapa dia
bersifat seperti itu. Bisa jadi kamu ini orangnya keras gitu ya, orangnya keras, orangnya hmm, apa ya, kalau ngomong tuh mungkin suka nyelekit gitu. Nah, jadi orangnya, dia ini akhirnya punya sikap yang seperti ini, manipulatif seperti itu ya. Terus harus menunjukkan kuasa dalam diri dia gitu. Pengen dia pengen terlihat bahwa dia berpower di atas kamu, karena kamu pun kalau ngomong suka nyelekit agar dia tidak selalu direndahkan oleh kamu gitu. Intinya orang ini tuh memang punya sifat yang agak meninggi gitu ya, meninggi agar dia tidak terlihat bahwa dia lemah seperti itu. um, Saat ini tuh dia ada rasa ketakutan, ada rasa kayak belum percaya diri untuk memberikan kamu mungkin kepastian atau komitmen ya, sehingga di sini dia harus memprioritaskan dulu kebutuhan diri dia gitu, karena dia tahu sifat kamu tuh pengennya apa tuh namanya, tidak mau yang nggak pasti gitu ya. Kamu itu maunya yang pasti-pasti aja. Nah, sehingga dia harus membuat kehidupan dia menjadi pasti dulu gitu loh. Sedangkan aslinya, realnya kehidupan dia ini masih apa ya, nggak jelas gitu. Bahkan untuk kedepannya dia pun nggak tahu gitu ya bakal seperti apa. Nah, kalau misalkan ini tentang karir atau keuangan gitu ya, bisa jadi karir dia itu ya belum stabil, keuangan dia itu belum belum apa ya, belum, pendapatannya itu belum pasti gitu loh. Masih setiap bulan itu masih naik turun seperti itu. Makanya di sini orang ini tuh masih ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, keinsecurean dia untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, daripada dia ngejalanin hubungan tapi situasi dia memang belum ada kepastian tentang hidup dia, jadi daripada nanti dia justru lebih menyakiti kamu, makanya di sini dia menarik diri dari kamu untuk membuat hidup dia menjadi pasti dulu, dari karir, dari keuangan, dari segala hal kayak gitu, agar dia pede nantinya memberikan apa namanya itu, memberikan satu hubungan sama kamu kayak gitu. Terus juga orangnya ini nggak mau cari-cari masalah ya dengan kamu. um, Kalau aku lihat juga di sini orangnya memang, kalau secara emosional orang ini tuh seimbang ya, secara emosi orang ini seimbang, cuman kayaknya kamu yang secara emosional itu belum 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 apa itu, belum stabil kayak gitu ya. Sehingga di sini ya, daripada nanti cuman hanya sekedar kita ngejalanin hubungan aja tapi nggak dia nggak bisa memberikan kepastian, nanti kamu justru malah eh, menuntut dia untuk disegerakan berkomitmen atau apa gitu, dan dia tidak mampu memberikan itu, kan kamu yang justru malah kecewa gitu. Akhirnya nanti juga dia akan lebih merasa bersalah, merasa lebih kecewa juga seperti itu. Oke, jadi um, orang ini merasa butuh waktu ya, dia butuh waktu. Dan dia juga melihat hubungan ini tuh memang belum stabil ya, karena memang dianya juga belum bisa memberikan suatu kepastian juga. Terus itu aku lihat di sini memang fase hubungan kalian ini masih suka naik turun, masih suka melompat-lompat ya fasenya. Dan inilah ya, namanya juga hubungan ya, pasti ada pasang surutnya. Nah, saat ini tuh memang lagi ya down hubungan kalian, lagi apa itu namanya, gak ada komunikasi, dianya juga lagi fokus pada diri dia, jadi tidak, intinya di sini dia tidak terlalu memfokuskan padamu kayak gitu, pada hubungan ini. Bukan karena dia tidak mau, tapi memang dia harus lebih memprioritaskan kebutuhan dia terlebih dahulu agar dia nanti bisa memberikan suatu kepastian ke kamu kayak gitu.
karena dia pun aja nggak ngerti, belum bisa untuk memberikan kepastian pada hidup dia sendiri gitu loh ya. Nah terus itu juga aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk memutuskan atau memikirkan sebuah keputusan yang adil untuk hubungan ini. Itu tadi ya, menurut dia dia memang harus butuh butuh menghindar dulu dari kamu ya, tidak mengikut campurkan dirimu di dalam masalah dia, seperti itu. Dia tidak mau mengajak-ngajak kamu dalam kesusahannya dia, kayak gitu kamu ya. Jadi saat ini tuh dia mengambil suatu keputusan yang menurut dia adil gitu ya. Jadi dia harus mundur dulu dari hubungan ini, tapi bukan berarti dia benar-benar berakhir hubungannya dengan kamu, tidak. Tapi ini um, menurut dia kita harus jeda aja dulu gitu ya. Ini harus jeda dulu karena kehidupan dia pun belum stabil gitu ya. Nanti kalau dia udah oke, udah stabil dan dia udah siap untuk bertemu dengan kamu ya, maka dia akan datang lagi gitu. Oke, orang ini sebenarnya punya jiwa kebapaan gitu ya, atau mungkin dia ini sudah menjadi seorang bapak-bapak. Kamu berdealing dengan seorang yang sudah menjadi bapak-bapak, tapi intinya orang ini punya sifat atau jiwa kebapaan. Terus itu juga, kenapa sih dia masih tidak mau melepas kamu aja kalau memang belum bisa memberikan kepastian? Karena orang ini itu Oke, orang ini tuh masih sangat tertarik sama kamu, masih sangat sayang sama kamu. Kenapa dia tertarik dengan kamu? Karena di mata dia kamu itu orang yang cantik, ganteng, ya baik ini secara fisik, secara intelektual kamu itu cerdas, ya, cerdas, pintar. Terus itu secara emosional itu bisa mengimbangi dia, seperti itu. Jadi dia suka sama kamu itu karena kamu berintelektual, secara fisik juga kamu oke, secara emosional kamu itu bisa mengimbangi dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kamu itu selalu mendorong dia atau mendorong hubungan ini untuk mencapai suatu kesuksesan ya, dan menjunjung tinggi standar dari hubungan kayak gitu. Kamu kayak punya apa namanya, prinsip atau punya standar di hubungan ini, maunya seperti apa, dan itu memang standar kamu tinggi seperti itu. Sama kayak dia ini orangnya juga punya standar itu memang tinggi gitu loh ya. Jadi dia merasa tertarik sama kamu, makanya dia kayak nggak mau melepaskan kamu, karena di mata dia kamu itu bervalue, kamu itu orang yang berkualitas gitu loh ya. Jadi sayang kalau misalkan kamu benar-benar dia lepaskan gitu ya. Makanya di sini orang ini tuh hanya menganggap hubungan ini atau em, apa namanya, menghilangnya dia ini hanya sebuah jeda gitu loh, bukan yang benar-benar dia akan mengakhiri hubungan ini, enggak, tapi dia butuh waktu aja, butuh waktu gitu ya. Karena memang niatnya dari orang ini itu memang mau serius sama kamu, dia ingin melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan romansa kalian ini. Terus itu juga bahkan aku lihat sekarang itu dia sering memikirkan masa depan dia bersama kamu, dan melihat satu sama lain ada di dalam masa depan itu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sekarang itu akan lebih tegas tentang komitmen dia ke kamu. uh, Mungkin dia nanti ketika datang dia akan memberikan ketegasan bahwa dia siap untuk berkomitmen dan mengambil langkah selanjutnya di dalam hubungan ini, karena memang orang ini tuh punya niatan memiliki hubungan yang bisa bertahan lama dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat dia ingin menetapkan tujuan masa depan kalian bersama-sama ya, untuk mencapai dan sampai bisa mencapai tujuan tersebut gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada keinginan serius sama dia, cuman memang situasinya ya nggak semulus um, apa jalan tol ya. Jadi memang banyak lika-likunya kehidupan dia, sehingga hubungan kalian ini banyak sekali jedanya kayak gitu, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nanti datang lagi nih orang kayak gitu. Dan gini ya,
Sebenarnya dia juga tahu ya hubungan ini tuh banyak sekali menimbulkan rasa perih, rasa lelah, eh, rasa menunggu. Intinya menyedihkan aja lah hubungan ini. Cuman gimana ya, orang ini tuh selalu bersikukuh ya untuk tetap menjalin hubungan dengan kamu gitu ya, walaupun banyak sekali apa namanya rasa sakit ya, kegagalan dalam hubungan, terus itu ya menyedihkan lah ya hubungannya, pokoknya perih banget gitu ya ngejalanin hubungan dengan dia ini, tapi dia tetap berpegang teguh, tidak mau melepaskan kamu, tidak mau melepaskan hubungan ini, sehingga walaupun kamu pergi dari dia, dia datang lagi gitu. Jadi memang keputusannya dari kamu. Kalau kamu memang pengen sama dia, ya ini akan, kalau aku lihat sih, selalu terulang seperti ini terus sampai dia selesai dengan urusan-urusan atau masalah-masalah pribadi dia gitu. Kalau kamu hmm, sudah tidak mau, yakinkan pada dirimu, karena kalau aku lihat di sini, kalau dia sama kamu udah lama gitu ya nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, kamu bisa mengukuhkan hatimu, meyakinkan hatimu bahwa kamu akan move on. Tapi ketika dia datang, terkadang kamu pun goyah gitu ya. Kalau aku lihat di sini kamu goyah, sehingga nih cerita nggak selesai-selesai, gini lagi kayak gitu ya. Jadi keputusannya ada di kamu. Kalau kamu masih mengharapkan dia, silahkan, nggak masalah sih ya, nggak masalah. Terus itu juga kalau aku lihat ya, sebenarnya kalau misalkan orang tua atau keluarga atau teman-teman kalian tahu tentang hubungan kalian ini, sebenarnya mereka pun udah mungkin udah ngasih kalian apa ya, saran kali ya, udah sih gitu, nggak capek apa ngejalanin hubungan yang selalu on off seperti ini gitu ya. Mereka pun sadar bahwa hubungan ini tuh toksik, hubungan ini tuh melelahkan gitu loh ya. Kalau kalian di sini baik ini teman ataupun keluarga yang tahu tentang hubungan kalian ini gitu, kalau kalau menunggu dari sini ya, orang ini tuh nggak mau melepaskan kamu gitu ya. Oke, jadi dialah orang yang merindukan kamu, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, dan saat ini tuh dia lagi berjeda dengan kamu ya. Jadi orang ini tuh yang sering datang dan pergi di kehidupan kamu. Orang ini tidak pernah mau untuk melepaskan kamu. Tuh ya. Hmm, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa resonate dengan kalian. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.